Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Ika Nur Elis. Agar kalian tidak ketinggalan dengan video yang saya upload, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari aku. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah yang mewabah di negara tercinta di beberapa minggu ini, yaitu tentang virus corona. Virus corona itu adalah sebuah virus yang menyerang salah satu jenis virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Jadi kenapa makanya itu sangat berbahaya untuk kita gitu, karena suplai oksigen dari pernafasan seperti itu. Lalu virus corona atau yang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan, kemudian sehingga menyebabkan gangguan pernafasan, terus kemudian pneumonia akut sampai kematian. Dulunya coronavirus itu penularannya, jadi virus ini udah ada sejak dahulu, tapi dikiranya dulu itu virus corona itu penularannya dari hewan ke manusia. Ternyata dari manusia ke manusia pun bisa. Nah, penularan dari manusia ke manusia itu melalui sebuah media. Virus ini tidak bisa pindah sendiri atau terbang sendiri atau jalan sendiri, itu nggak bisa. Dia harus melalui sebuah media yang disebut droplet, itulah pokoknya. Jadi kita kalau bersin, kalau batuk itu sebenarnya kita mengeluarkan kayak semacam uap, bukan uap. Jadi kayak gelembung itu di dalamnya itu ada virusnya seperti itu. Nah, dia itu bertahan di situ gitu. Tapi dia selama bertahan itu, misalnya kita bersin terus kena nih di baju kita atau di depan teman kita, dia bakalan nempel di baju teman kita. Itu dia hanya menempel saja, nggak berkembang. Kemudian jadi perkembangan virus ini itu berada dalam saluran pernapasan medianya. Kemudian virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Jadi dulu itu ada seorang, jadi sampai saat ini tuh belum diketahui sebenarnya itu si corona ini dari siapa awalnya, si pasien nolnya itu siapa, sampai sekarang pun belum diketahui. Tapi yang pertama itu dia seorang, kan kabarnya virus corona ini dari Wuhan, dari sebuah pasar ikan yang ada di Wuhan kan. Nah, padahal yang pasien pertama itu jaraknya antara pasar Wuhan sampai ke rumahnya itu 5 sampai 6 kiloan, sekitar 6 halte apa 5 halte gitu. Terus dia juga selama beberapa bulan itu dia nggak bepergian ataupun pergi ke Wuhan, ke pasar itu gitu. Jadi di situ masih terus dilakukan penelitiannya, apakah benar dari pasar Wuhan itu sendiri, karena 78%, sekitar 78% pasiennya itu yang terkena itu di pasar Wuhan gitu. Tapi pasien pertamanya, pasien nolnya itu kan nggak tahu, maksudnya pasien nolnya siapa, tapi pertama kali ditemukan itu, si pasien pertama kali ditemukannya, terdeteksi itu jaraknya jauh dari pasar. Jadi masih terus dilakukan penelitian apakah virus ini tuh dari mana gitu. Terus kemudian
gejala dari virus corona ini sendiri. Jadi kalaupun bunda-bunda atau teman-teman sekalian itu mengalami demam, jadi wajib ya sebenarnya di rumah itu termometer itu wajib, apalagi punya anak itu harusnya punya termometer. Takutnya nanti sewaktu-waktu anak kita atau siapa yang demam gitu, kita nggak tahu, kita itu nggak bisa ngedeteksi dengan tangan ini tuh demam atau enggak, itu kita nggak tahu ya. Makanya seharusnya itu di rumah itu punya termometer gitu. Jadi sewaktu-waktu buat periksa, seenggaknya tahu lah, oh ini nggak demam, oh ini demam. Jadi apalagi anak kecil kan takutnya nanti sampai step atau kejang gitu. Itu jadi kembali lagi ya. Jadi si virus gejalanya itu biasanya demamnya itu 38 ke atas, 38 lah, 38 ke atas, terus disertai gejala batuk, kemudian sesak nafas, bisa juga sakit kepala seperti pneumonia aja, tapi yang ini tuh disertai demam, kemudian bisa juga sampai demamnya sampai 40 gitu. Terus biasanya dari penelitian itu gejala muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar. Jadi misalnya hari ini kita misalnya terpapar nih sama si pasien yang terkena COVID-19 atau virus corona ini. Hari ini kan hari pertama berarti ya. Hari besoknya kan udah hari kedua. Nah, itu bisa mulai timbul gejala. Kemudian sampai 2 minggu setelah itu biasanya muncul gejalanya seperti itu. Kemudian karena untuk pencegahannya, karena virus ini itu penularannya melalui udara seperti pneumonia biasa, maksudnya emang beda jenis virusnya tapi penularan sama melalui udara. Jadi kita harus sama seperti kayak penyakit flu, batuk gitu. Itu kalau misalnya kita harus sering-sering cuci tangan. Kemudian yang pertama sering-sering cuci tangan. Yang kedua itu jaga jarak paling enggak 1 meter lebih lah dari teman kita. Jadi jaraknya 1 meter lebih. Jadi sewaktu-waktu nanti kalau teman kita batuk apa bersin gitu, kita udah aman gitu. Terus kemudian yang ketiga itu jangan megang mulut, hidung ataupun mata, karena di situ itu jalan masuknya virus ke tubuh kita gitu. Jadi hindari memegang mulut, hidung sama mata ya. Kemudian setelah itu yang ketiga, kalau misalnya bersin, ada teman bersin, makanya harus jaga jarak ya. Misalnya kita bersin itu pakai siku gini. Kenapa pakai siku nggak tangan? Karena tangan kita nggak tahu kita habis megang apa, kemudian kita nggak tahu ini megang apa. Kalau kena ke mulut, virus pindah. Jadi virus di sini nggak apa-apa nih, maksudnya dia nggak menimbulkan efek samping. Misalnya si virus coronanya itu nempel di tangan, terus kemudian masuk ke mulut, kan jadi dia berkembang di saluran pernafasan kita kan gitu. Jadi hindari untuk bersin ataupun batuk ditutup dengan mulut. Paling enggak kalaupun pakai tangan itu tutup pakai tisu. Jadi tisu pun harus langsung dibuang ke tempat sampah seperti itu. Kemudian yang itu jaga jarak. Kemudian sebenarnya untuk ibu hamil sendiri apakah bisa terpapar oleh virus corona? Semuanya itu bisa terpapar, mulai dari anak kecil, bayi, balita, nenek-nenek, kakek-kakek, remaja, semuanya bisa terpapar. Tapi mereka punya daya tahan tubuh sendiri. Misalnya remaja yang dia daya tahan tubuhnya bagus, dengan nenek-nenek atau kakek-kakek ya emang dia tahan tubuhnya udah mulai melemah,
atau udah ada komplikasi penyakit lain, nah itu dia biasanya situ bakalan si neneknya apa kakeknya itu bakalan drop, tapi si remajanya itu tidak menimbulkan gejala klinis. Jadi untuk ibu hamil kenapa sangat beresiko terkena, kalaupun terkena virus corona ini, karena menyerang sistem pernafasan ya. Jadi kita hamil aja dengan nggak komplikasi, istilahnya hamil gede itu aja udah benar-benar mengap gitu, apalagi ini yang istilahnya aduh kok ditambah corona, apa nggak tambah sesek gitu. Terus kemudian untuk ibu menyusui apakah bisa menularkan asinya, yang misalnya ibunya ini kena corona nih, kena covid itu, terus terpapar covid, terus si bayinya netek nyusu, apakah bayinya bisa terpapar? Belum tentu. Jadi selama ini dari penelitian itu ASI itu tidak menghantarkan virus, jadi tidak bisa, jadi si ASI itu bisa memfilter, kalau ibunya pun ada virus, ASInya itu bisa memfilter, jadi keluar ke bayinya pun nggak ada virusnya gitu. Kalau misalnya nih ibunya batuk pilek, bisa, kalau ibunya pinter, maksudnya manajemen pinter, bisa misalnya kalau nyusu pakai masker, terus kemudian pokoknya intinya safety lah, udah tahu sendiri ibunya, untuk jaga biar nggak terkena dari si dropletnya itu bayinya nggak apa-apa, nggak terkena gitu. Jadi ASI itu emang benar-benar bagus karena antibodinya sangat bagus. Susu formula pun nggak bisa menandingi si ASI tersebut, seperti itu. Mungkin seperti itu dulu ya. Nanti setelah ini video selanjutnya saya akan men-share, kalaupun maksudnya alurnya jika kita terjadi gejala-gejala corona itu alurnya gimana gitu. Nanti tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video dari aku. Terima kasih.